Semua orang tahu tentang pernikahan kami. Tapi hubungan yang kau bagi dengan Abi dianggap tidak sah dalam masyarakat. Kau belum dikritik karena masalah ini belum tersiar ke muka umum. Tapi setelah masalah ini terungkap, maka kau akan tahu tempatmu dan kau akan merasa malu. Dan satu hal lagi, aku datang ke keluarga ini menanggung siksaan semua orang dan juga ejekan dari semua orang. Tanpa ada protes sedikit pun. Tapi jika ada yang membahayakan nyawa ibuku, aku tidak akan tinggal diam. Kalau ada salah satu keluargaku yang terluka, maka aku akan membalas padamu. Walaupun itu dengan cara yang sangat keji. Dan aku akan menghukumnya dengan cara apapun sehingga kau akan ketakutan untuk tinggal di sini. Ingat itu. Aduh. Aku dengar tadi ada suara ribut. Ada apa? Tidak ada apa-apa, Mitali. Jangan bohong pada aku. Aku dengar tadi Pragya marah-marah ya. Tapi aku tidak dengar. Dia marah-marah karena apa? Malam-malam begini Pragya mau pergi kemana? Aku ingatkan padamu, kau jangan mengganggu kami. Dan kami juga tidak mau mengganggu tidurmu. Sekarang pergilah tidur lagi. Mana bisa tidur? Tidurku sudah terganggu. Kalian ini tidak peduli pada orang lain ya. Harusnya kalian kalau bertengkar itu di luar, jangan di dalam rumah. Jadi aku bisa tidur dengan tenang. Kalau bicara itu, perlahan-lahan biar kupingku tidak dengar dan aku bisa tidur. Diam kau, dan cepat tinggalkan kami. Aku pusing dengan suaramu. Aku yakin Pragya pasti sudah marah pada kalian kan? Ini sesuatu yang istimewa untuk Pragya. Wah, dia benar-benar bisa marah ternyata. Aku tidak akan meninggalkanmu. Maksudku begini, kalian berdua kelihatan sangat kesal. Ada masalah ya? Mana mungkin aku meninggalkan kalian dalam masalah. Kau ingin tahu masalahnya? Sebenarnya kaulah yang menjadi masalah kami. Kalau kau pergi, secara otomatis masalahnya juga hilang. Jadi tolong pergi, tinggalkan kami. Ya sudah, aku akan pergi. Terserah kalian mau menangis atau teriak, aku tidak akan datang. Tapi jangan salahkan aku ya. Kalau aku tidak akan datang untuk memberi kalian rasa simpati. Aku pergi. Aku selalu menghabiskan waktuku dengan suamiku. Sampai-sampai aku kehilangan jejak. Sebenarnya apa yang terjadi dalam rumah ini? Pernikahan Alia dibatalkan. Sekarang Pragya marah-marah pada mereka. Aku harus cari tahu apa yang terjadi. Pokoknya aku harus cari tahu. Kenapa operasinya belum dimulai? Apa masih lama? Dokter seniornya belum datang, Nyonya. Dan operasinya bisa dimulai saat dia datang. Kalau dia tidak datang, artinya tidak dioperasi. Cobalah untuk mengerti, Nyonya. Aku sudah mengerti segalanya. Dokter bukan VIP, kami tidak meminta dia untuk menggunting pita. Ini tugasnya. Dia harus datang tepat pada waktunya. Tolong bicara yang sopan. Kau yang lakukan pekerjaan dengan baik. Telepon dokter itu sekarang. Dengar, dia itu adalah dokter yang berkualitas dan sibuk. Dia bahkan tidak memeriksa orang miskin. Kenapa? Apa nyawa orang miskin tidak penting? Atau apakah dokter itu lebih berharga daripada hidup dan mati seseorang? Telepon dokternya segera. Jika tidak, aku pastikan dia akan kehilangan izinnya. Kami sudah berusaha menelpon dia. Berikan nomornya, aku akan bicara. Aku bicara padamu, berikan nomornya. Dia tidak menjawab teleponnya, tapi jangan khawatir. Berikan alamatnya. Aku tidak berani. Berikan alamatnya. Atau aku akan membatalkan izin yang diberikan otoritas rumah sakit. Perawat, tolong ambilkan kartu nama dokter. Nenek, jangan khawatir. Aku akan menemukan dokternya dimanapun dia berada dan membawanya ke tempat ini. Nenek. Abi.
aku belum pernah melihat nenek seperti ini sebelumnya. Semoga Bibi baik-baik saja. Tenanglah. Nenek. Nenek. Kenapa menangis, Nek? Ada aku di sini. Sudah, tenanglah. Tidak akan aku biarkan siapapun menyakitimu. Bukankah kau adalah bintang rohku? Jadi, sudahlah. Tidak usah menangis seperti ini, Nek. Aku akan mengatur semuanya. Iya. Dokter! Perawat! Di mana semua orang? Di mana pemilik rumah sakit ini? Aku mau bicara. Ini sebuah rumah sakit atau penginapan? Seorang pasien sedang berjuang untuk hidup. Dan tidak satupun dari kalian yang peduli akan hal itu. Apa yang sudah kalian lakukan? Apa kau tahu apa hubungan pasien itu denganku? Dia sudah seperti ibuku sendiri. Dan kalau sampai dokternya tidak datang ke sini dalam waktu 10 menit, aku pastikan tidak ada pasien yang akan datang ke sini dan kalian semua tidak akan punya pekerjaan dalam waktu 10 menit. Kau mengerti? Ingatlah 10 menit. Kalau kau tidak memulai operasinya dalam waktu 10 menit, kau akan melihat yang terburuk dariku. Apalagi yang kalian tunggu? Cepatlah, bergerak! Ayo! Aku selalu merasa kalau Sarla harusnya memiliki seorang anak laki-laki. Dan hari ini, keinginanku terpenuhi. Abi, aku benar-benar minta maaf. Tapi sekarang, aku sudah ada di sini kan? Kami akan mulai operasinya. Jangan khawatir, tidak ada yang akan membahayakan ibumu. Tenang. Kau tidak perlu melihatku dengan cara seperti itu. Karena ucapan tidak akan berpengaruh padaku. Ucapanmu dan juga tatapanmu tidak akan bisa mempesonaku lagi. Karena kau adalah seorang pembohong besar. Kau sangat curang, jadi aku tidak merasa kasihan lagi padamu. Aku melakukan semua ini untuk nenekmu, dan bukan untukmu. Karena meskipun aku tidak menginginkannya, aku akan berbagi suatu hubungan denganmu empat mata. Ini sama seperti aku tidak bisa melihat nenekku sakit. Dan aku juga tidak bisa melihatnya menderita. Tidak peduli apapun alasannya. Tapi kau sudah menolongku sekarang. Aku sudah menolongmu satu kali dan hari ini kau juga menolongku. Kita tidak ada artinya satu sama lain. Tapi kita saling berhutang budi. Kau salah. Kau yang sudah merugikan aku. Sama seperti opiniku mengenai kau tidak bisa berubah. Begitu juga kehidupanmu tidak bisa berubah. Sama seperti Purap tidak bisa kembali dalam kehidupan Alia. Kau juga tidak bisa kembali dalam kehidupanku. Ataupun kembali ke dalam rumah. Aku tahu itu. Aku juga tahu betapa kau sangat membenciku. Tapi keluargaku... Aku tidak punya dendam pada mereka. Itu sebabnya aku datang sini. Aku berteriak pada staf demi
Demi kemanusiaan tentunya. Tapi aku tidak memikirkan kemanusiaan ketika berhadapan denganmu. Karena kau adalah musuhku. Aku marah jika memikirkan hal itu ketika ibu mengajariku tentang kebenaran dalam hubungan kita. Tapi hari ini ibuku dalam bahaya karena dirimu. Kau bisa menganggapku sebagai musuhmu, tapi tidak akan pernah melupakan kebaikan. Kenapa aku merasa begitu tidak berdaya ketika dia di hadapanku? Emosi dan perasaan ini, aku sangat membencinya. Aku seharusnya tidak datang ke sini. Dia pasti berpikir kalau aku ada untuknya. Cukup sudah. Ini adalah akhirnya. Aku membantunya hari ini, tapi aku tidak akan membantunya lagi. Dan aku harus mengakhiri semua ini. Aku harus melupakan segalanya. Lupakan saja. Cukup, Bulbul. Sekarang berhentilah. Kenapa kau berpura-pura marah? Bagaimana ini bisa membantu? Kau menyakiti dirimu lebih dari menyakiti diriku. Jangan keras kepala. Terima sajalah jika kau masih mencintaiku. Aku tidak mencintaimu, Purap. Kau berbohong dan kau tahu itu, Bulbul. Cobalah tanya sekali lagi pada dirimu. Aku tahu apa yang ada dalam hatiku. Aku tidak mencintaimu. Tolong mengerti. Oke. Baiklah. Coba buktikan. Kau tidak mencintaiku. Buktikan jika kau tidak mencintaiku. Apa? Ya, dan jika kau sudah membuktikannya, aku janji, aku tidak akan pernah ada di hadapanmu lagi. Tapi buktikan dulu, Bulbul. Aku tidak bisa membuktikannya. Kenapa? Dengar, Bulbul, jika kau bisa membuktikan cintamu, maka kau juga harus bisa membuktikan kau tidak mencintaiku, Bulbul. Aku tidak ingin membuktikannya, Purap. Kau harus bisa membuktikannya, Bulbul. Kau tahu, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak mengerti siapa kekasihku dan yang bukan. Bulbul, ketika aku memintamu untuk menikah denganku, kau malah memintaku untuk menikahi Alia. Sekarang aku sudah kembali untukmu. Kau tidak ingin menikah denganku. Perasaanmu padaku sudah berubah. Kau tahu, saat kita menghabiskan waktu berdua, itu memiliki arti bagiku. Kau berbagi kesenanganmu dan kesedihanmu denganku. Apakah itu hanya pura-pura? Kau berjanji untuk menikah denganku. Kau mengenalkan aku pada kakakmu. Apakah itu tidak ada artinya, Bulbul? Jawab aku, Bulbul. Iya, selama ini aku hanya pura-pura. Aku hanya pura-pura jatuh cinta padamu. Oh, begitu? Kalau begitu, aku tidak perlu berharap kau akan kembali dalam kehidupanku. Karena kau hanya berpura-pura. Apa kau tahu? Aku pikir kau mencintaiku. Tapi aku salah. Kau bohong jika kau mencintaiku. Kau hanya berpura-pura. Kau tidak mencintaiku. Benar kan? Dengar, Bulbul. Jika kau datang dalam kehidupanku, aku akan berpegang pada kenanganmu. Tapi sekarang, semua yang kuingat adalah jika kau menipuku. Kau telah membohongi aku, Bulbul. Sekarang aku tidak akan bisa hidup atau mati dalam damai. Aku tidak pernah mengharapkan semua ini. Apa yang akan kulakukan? Bagaimana aku bisa melupakan? Bagaimana aku bisa melupakan sentuhanmu? Aku tidak mungkin bisa. Aku mencintaimu sepenuh hatiku, Bulbul. Bagaimana aku bisa melupakan itu, Bulbul? Jawab aku. Tapi itu bukan kesalahanmu. Itu adalah kesalahanmu. Ini kesalahanku karena aku telah jatuh cinta padamu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus bunuh diri. Begitu banyak yang sudah terjadi dan aku tidak tahu di mana Bulbul. Dia bahkan tidak tahu kalau aku akan memberitahu dia. Tidak bisa. Aku harus mencoba nomornya Purap. Tapi aku tidak tahu nomornya Purap. Purvi, Pragya, boleh aku pinjam ponselmu sebentar? Karena baterai ponselku sudah habis. iya silakan. Aku ke sana dulu ya. Terima kasih. Selamat tinggal, Bulbul.
Purap jangan. Selamat tinggal. Aku sudah diberkati dengan mata sehingga aku bisa melihatmu. Purap jangan. Jangan Purap, jangan. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Kau sudah gila ya? Lepaskan aku. Aku ingin bunuh diri. Percuma saja aku hidup. Kalau orang yang aku cintai menipuku dan membohongiku, lebih baik aku mati. Dengarkan aku. Kita lihat bulan sabit. Lepaskan aku, Bulbul. Kalau kau tidak mencintaiku, kenapa kau peduli padaku? Tidak masalah jika kau tidak mencintaiku, tapi aku tidak bisa melihatmu marah padaku. Aku tidak akan biarkan kau bunuh diri. Kau ini sudah gila ya? Kau sudah membuat keputusanmu, dan ini adalah keputusanku. Purap, cobalah untuk mengerti apa yang kurasakan. Minggir, Tolong Bulbul. dengarkan aku, Lepaskan Purap. aku. Jangan. Kakak telepon. Halo, kakak. Bagaimana kabarmu? Apa semuanya baik-baik? Bulbul, ini aku Purvi. Di mana kau sekarang? Aku sudah mencoba menelponmu tapi tidak bisa. Ada berita buruk. Bibi Salah mendapatkan serangan jantung, Bulbul. Kami sekarang di rumah sakit. Dan sebentar lagi Bibi akan dioperasi. Cepatlah kau pulang, Bulbul. Bulbul, ada apa? Apa yang terjadi? Katakan, Bulbul. Ibu mendapat serangan jantung, Purap. Aku tidak akan mengampuni dia, Alia. Dia sudah benar-benar keterlaluan. Dia datang ke rumahmu dan di hadapanmu. Dia sudah berani menamparku. Itu juga suatu penghinaan bagiku. Tapi kau harus tetap tenang, Tanu. Kalau kita melakukan kesalahan yang membuatnya marah, kemungkinan dia akan kembali pasti akan semakin besar. Jadi aku tidak ingin melakukan sesuatu yang membuatnya kembali ke rumahku, Tanu. Kita hanya harus membuat nenek percaya bahwa dialah yang harus bertanggung jawab untuk semua yang terjadi itu. Aku tidak ingin nenek jadi sentimental dan membuat keputusan yang salah. Jadi kendalikan dirimu, oke? Setelah nenek kembali pada kita akan pikirkan apalagi yang harus kita lakukan kepadanya. Tidak bisa. Harus diberi pelajaran. Aku akan melakukannya. Aku. Kau ingat wartawan itu? Karena dia sudah berani untuk menamparku. Aku pasti akan menghancurkan dia, Alia. Abi tahunya dia itu wanita yang polos. Tapi aku akan membuat Abi untuk memukuli dia. Dan dia tidak akan pernah melupakan itu. Kenapa kau begitu cemas? Dia itu adalah istrimu. Pikirkan saja, kau harus melakukan tugasmu. Aku selalu memenuhi tugasku, Nek. Tapi dia ingin balas dendam pada kami. Dia ingin membalas dendam pada kami karena menetapkan pernikahan adikku dengan orang yang adiknya cintai, Nek. Nenek, menurutmu bukankah itu tugasnya juga untuk membuat adikku bahagia? Bukankah nenek mengatakan kalau menantu akan membawa kebahagiaan buat kita? Semua itu adalah tugasnya, Nek. Tapi kita tidak akan pernah bisa mendapatkan lebih dari apa yang sudah dia lakukan untuk kita. Aku cuma membencinya, Nek. Aku selama ini cuma membencinya, Nek. Semuanya akan baik-baik saja. Kau jangan khawatir. Pragya. Aku pergi ke rumah dokter tapi dia tidak ada.
Aku menghubungi dokter lain tapi sedang sibuk. Menurutku kita harus memindahkan Bibi ke rumah sekarang. Ayo. Sures, sudahlah. Itu tidak perlu lagi. Kenapa? Dokternya sudah di sini dan sedang mengoperasi ibuku. Sebenarnya Abi yang menanganinya. Tapi aku berterima kasih padamu, Sures. Kalau kau tidak membawa ibuku ke sini tepat waktu, maka aku tidak tahu apa yang terjadi. Jangan berkata seperti itu. Karena aku membantumu benar-benar tulus. Setelah Bibi membaik, aku baru bisa percaya jika aku sudah membantumu. Dokter memanggil kalian, tapi 2 orang saja yang masuk. Nenek di sini saja ya, kami yang akan masuk.